Halo semuanya, balik lagi bersama dengan saya Ivan dari MyTech Audio. Dan lagi-lagi teman-teman, di video kali ini kita masih bahas TWS. Dan lagi-lagi pelakunya adalah Eagle. Ya, memang Eagle lagi aktif-aktifnya ngeluarin produk-produk TWS. Dan ini, TWS ini, Eagle Quiet Buds, tercatat sebagai TWS ketiga yang di-launching oleh Eagle dalam kurun waktu kurang dari 2 bulan terakhir, teman-teman. Eagle Quiet Buds, nggak pakai light. Jadi, di atas kertas, harusnya TWS ini adalah versi lebih proper dari versi lightnya yang dirilis sekitar 6-7 bulan yang lalu. Meskipun anehnya, TWS ini dijual di harga Rp299.000 alias Rp30.000 lebih murah dibandingkan versi lightnya. Dan setelah saya pakai selama kurang lebih 2 minggu terakhir, satu aja pesan saya saat ini buat kalian yang lagi cari TWS dengan harga atau budget di bawah Rp500.000 tapi udah punya ANC dan transparency mode yang menurut saya cukup proper, bukan asal gimmicky, asal fitur doang ya. TWS tipe stem inilah yang paling saya rekomen saat ini untuk harga di bawah Rp500.000, teman-teman. Kalau kalian cari ANC dan transparency mode. Ya, saya bilang dulu di depan video sebelum barangnya goib atau kehabisan ya, seperti banyak produk Eagle selama ini. Tapi buat kalian yang mau dengerin dulu review dan comparison lengkapnya, yuk kita lanjut. Pertama-tama dari segi packaging, ini khas standar Eagle banget. To the point, standar aja sih tapi. Di sini selain unit TWS dan charging case, kita bakal dikasih 3 set ear tip silikon, kabel USB-C ke USB-A, dan buku manual serta kartu garansi. Dan ya, nggak cuma kalian yang terkejut, saya pun juga terkejut. Tumben-tumbenan TWS atau produk Eagle pakai warna putih. Meskipun di sini warna putih ini masih termasuk warna yang generik ya, warna yang sangat umum, tapi seenggaknya warna hitam atau cat hitam yang selama ini identik dengan produk-produk Eagle akan rehat dulu lah, istirahat dulu lah, atau mungkin lagi kehabisan cat hitam. Secara warna ini pembaharuan selain Eagle Comfort Buds kapan lalu, yang warnanya juga saya cukup suka, creamy-creamy gitu daripada warna hitam yang dipakai di produk Eagle lain selama ini. Charging case-nya berbentuk pipih, lengkap dengan logo Eagle di samping, port USB-C di bagian bawah, dan 3 titik LED indikator di bagian depan. Material sepenuhnya dari plastik, tapi dengan coating mengkilat yang berasa cukup licin di sini, terutama kalau dalam keadaan basah. Pun demikian dengan TWS-nya yang di sini berbentuk mirip AirPods Pro. Materialnya juga sama, masih plastik dan agak licin juga kalau keadaannya basah. Untungnya di sini dengan ear tips bawaannya pun TWS ini masih bisa kasih fitting yang cukup nyaman dan stabil di telinga saya, teman-teman. Dan juga bisa kasih passive noise isolation, isolasi kebisingan pasif secara cukup kedap. Dan sudah saya pakai buat olahraga, buat jogging. TWS ini masih bisa stay, masih bisa cukup stabil di telinga saya. Meskipun di sini tergolong agak besar ya. Dan ingat teman-teman, sekali lagi kalau fitting itu subjektif, tergantung dari ukuran atau bentuk telinga kalian masing-masing. Kena cipratan air pun nggak masalah ya, karena Quiet Buds ini sudah IPX5. Lalu di area luar stemnya ini bercokol area sensor sentuh, yang kalau kalian belum terbiasa, belum hati-hati, ini bakal gampang banget terjadi accidental touch, alias sentuhan yang nggak disengaja. Tapi itu juga berarti kalau touch sensor di TWS ini cukup sensitif, teman-teman. Klik 1 kali buat play pause music, klik 2 kali di TWS kiri untuk pindah-pindah dari mode ANC on, ambient, dan ANC off. Dan klik 3 kali untuk pindah-pindah antara gaming mode dan music mode. By default teman-teman, kalau kalian pertama kali keluarin TWS ini dari charging case-nya, TWS ini biasanya otomatis berada di mode transparency mode. Dan ketika kalian berpindah-pindah dari mode ANC, transparency mode, atau ambient mode ya, di sini Eagle bilangnya, atau ANC off, bakal ada suara voice prompt cewek yang kasih tahu kita berada di mode apa. Tapi di sini untuk proses pindah mode ANC on, ANC off, lalu ambient sound, ini berasa kayak apa ya? Kaku saya bilangnya. Jadi kalau misal kita katakanlah pindah ke mode ANC on, ini bakal berasa dek gitu, berubah tiba-tiba kedap gitu, dek. Nggak perlahan-lahan seperti yang biasa ditampilin atau yang dipunyai oleh beberapa TWS yang harganya jauh lebih mahal ya. Jadi perpindahan antar modenya di sini kaku gitu, dek gitu, nggak ada kayak proses siup gitu. Seperti misalkan di Anker Liberty 3 Pro, itu smooth banget pindahnya, jadi kayak perlahan gitu. Lalu nggak seperti di Eagle Comfort Buds, di Eagle Quiet Buds ini ada mode ANC off alias passive noise isolation, teman-teman. Kalau kalian inget, di Comfort Buds ini nggak ada ANC off, yang mana mode ini cukup membantu untuk kalian kalau mau menghemat baterai dari TWS 1 ini. Untuk kualitas active noise cancellingnya sih oke banget ya teman-teman. Buat TWS harga di bawah Rp600.000, ya
untuk TWS harga di bawah Rp600.000. Nggak cuma di bawah 400 atau 500 ribu rupiah saya bilangnya. ANC di TWS ini lebih kedap daripada ANC-nya Eagle Comfort Buds atau Eagle Quiet Buds Lite. Dan ketika saya bandingin ANC TWS ini dengan Anker Live 3i atau ANC-nya Realme Buds Air 2 Neo, Eagle Quiet Buds Lite ini bisa bersaing dengan dua TWS itu, meskipun harganya jauh lebih murah. Oke, Anker dan Realme memang sedikit lebih baik buat ngeredam low frequency noise. Jadi seperti gaung suara mesin mobil, nya gitu, bakal sedikit lebih oke diredam di Anker Live 3i dan Realme Buds Air 2 Neo. Ini saya cukup nyadar ketika saya ngetes berganti-gantian antara Eagle Quiet Buds dengan Anker Live 3i ketika saya berada di taksi online. Saya masih nyadar ada sedikit rumble suara mesin mobil yang lolos di Eagle Quiet Buds ini dibandingkan di Anker Live 3i yang di sini bisa dibilang silent. Secara gaung suara mesin mobil ini bisa diredam secara total oleh Anker Live 3i. Tapi begitu si supir taksinya ini nyalain radionya, ada suara alunan musik di situ, gantian sekarang. Eagle Quiet Buds bisa nge-muffle suara alunan musik ini tadi, which is ini suara mid frekuensi dan high frekuensi ya, secara lebih oke di muffle-nya daripada di Anker Live 3i. Yang di sini lebih banyak, jauh lebih banyak yang lolos teman-teman, noise mid dan noise high frekuensi. Dan di sini saya rasa juga karena Eagle Quiet Buds Lite nggak cuma ngandalin ANC, tapi juga ngandalin passive noise isolation yang cukup oke juga, dan cukup efektif untuk memangkas bagian mid frekuensi dan high frekuensi. Overall juga saya bisa bilang kekedapan ANC dari Eagle Quiet Buds ini hampir sekedap Huawei FreeBuds 4i yang saya sempat pinjam dari teman saya beberapa waktu yang lalu. Tapi setelah saya banding-bandingin, ya sih, Huawei FreeBuds 4i masih punya kualitas ANC yang sedikit lebih kedap dari Eagle Quiet Buds, terutama dalam peredaman low frequency noise. Kalau urusan mid frequency noise, keduanya cukup berimbang lah, masih berada di level yang sama saya rasa. Tapi lagi, reminder, Huawei FreeBuds 4i itu harganya 800 ribuan teman-teman. Quiet Buds ini cuma Rp299.000. Sedangkan untuk ambient mode alias transparency mode, saya juga terkejut bagaimana ambient mode di Quiet Buds ini nggak terdengar seperti asal-asalan disematin aja. Di sini ambient mode-nya terdengar cukup natural dan nggak begitu berbeda secara volumenya dengan volume aktual ketika saya dengerin sekitar saya menggunakan telinga saya sendiri. Kalau di compare sama ambient mode-nya Eagle Comfort Buds, Eagle Quiet Buds masih punya transparency mode atau ambient mode yang lebih natural. Terutama karena ambient mode di Comfort Buds ini terdengar kayak lebih robotik bisa dibilang, dan juga ada hiss minor di backgroundnya. Jadi ambient mode-nya di sini relatif kurang bersih kalau dibandingin Eagle Quiet Buds. Dan sekarang kalau dibandingin sama transparency mode-nya Anker Live 3i, pertama secara volume dulu, saya masih merasa volume ambient mode di Eagle Quiet Buds ini agak lebih kenceng daripada Anker Live 3i. Di sini volumenya agak lebih pelan somehow. Tapi secara clarity dan detail suara di sekitar kita, transparency mode-nya Anker Live 3i masih lebih oke, lebih clear dibandingin Eagle Quiet Buds yang kalau didengerin baik-baik, suara orang dan suara sekitar kita berasa kayak agak lebih mendem dan lebih muffled. Jadi overall secara ambient mode-nya di sini nggak ada pemenang mutlak antara Eagle Quiet Buds dengan Anker Live 3i. Quiet Buds di sini lebih menang secara volumenya, lebih kenceng, tapi Anker Live 3i masih lebih clear, lebih natural menurut saya. Terutama kalau kalian pakai ambient mode-nya di sini untuk dengerin suara orang ngobrol, ini berasa lebih, bisa dibilang lebih jelas lah orangnya ini ngomong apa. Mungkin karena kualitas mikrofonnya agak lebih baik di Anker, who knows, nggak tahu juga, toh harganya juga 2 kali lipat lebih mahal teman-teman, ingat. Nah sekarang, dengan adanya fitur Active Noise Cancelling atau ambient mode, bagaimana pengaruhnya terhadap battery life dari Eagle Quiet Buds ini? Well, sebelumnya Eagle ngeklaim kalau TWS ini bisa kasih playtime music selama 5 jam nonstop di volume 50% kalau kalian nyalain Active Noise Cancelling-nya. Kalau Active Noise Cancelling-nya kalian offin alias Passive Noise Isolation, Eagle ngeklaim ketahanan playtime music di angka 7 jam. Yang mana angka ini termasuk cukup standar lah untuk Active Noise Cancelling TWS di saat-saat ini. Plus di sini charging case-nya bisa kasih ekstra pengisian sebanyak 3 kali. Sementara di tes baterai yang saya lakuin seperti biasa di volume 50% dengan ANC on, unit Quiet Buds saya hanya bisa bertahan mainin musik selama 4 jam 23 menit. Jadi untuk hasil tes baterainya sendiri menurut saya masih agak di bawah rata-rata untuk ukuran
TWS dengan Active Noise Cancelling yang pernah saya tes selama ini. Namun tentu, di sini kalian bisa dapetin battery life yang lebih baik kalau kalian pindah ke ANC off. Untuk spek lainnya, TWS ini baru disupport codec SBC dan AAC. Bluetooth-nya di sini versi 5,2 dan di tempat terbuka non-sepi, sinyal Bluetooth-nya bisa menjangkau hingga jarak 58 meter sebelum mulai terputus-putus. Ketika saya pakai TWS ini untuk movie streaming atau video streaming, saya masih nyadar ada delay terutama di YouTube, teman-teman. Dan apalagi buat gaming ya. Tapi itu semua tadi kalau kalian di music mode. Ketika saya sudah berpindah ke gaming mode dengan tap 3 kali di sini, delay ketika movie streaming tadi benar-benar hilang dan nggak berasa lagi. Sementara untuk gaming, ketika saya tes buat tembak-tembak pakai aplikasi Gunshot ini ya, yes, gaming mode-nya bekerja mengurangi delay secara cukup signifikan. Dengan gaming mode dinyalain, delaynya jadi jauh lebih berkurang. Mungkin bisa di bawah sepertiga atau seperempat detik, teman-teman. So, berikutnya kita langsung aja keluar ruangan, teman-teman. Kita mau tes call quality dari TWS 1 ini. Yuk. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini, teman-teman, saya berada di kondisi mall yang cukup ramai, seperti ketika saya ngetes mikrofonnya Moondrop Wax GSP kapan lalu ya. Saat ini saya berada di suatu restoran di mall, ada banyak orang ngobrol di sekitar saya, suasananya cukup ramai. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari mikrofon yang ada di Eagle Quiet Buds ini, teman-teman. Sekarang kita coba berpindah ke TWS Eagle lainnya, teman-teman. Kita compare. Yuk. Oke, teman-teman. Sekarang kita sudah berpindah ke TWS Eagle Comfort Buds. TWS yang harusnya difungsikan untuk sleep buds. Tapi di kenyataannya, saya lebih sering pakai TWS ini untuk outdoor. Ini saya bawa kemana-mana karena bentuknya kecil banget. Detailnya juga fitnya enak banget. Jadi ini TWS yang versatile ya. Kalian bisa pakai buat di ketika tidur atau di kondisi outdoor. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Comfort Buds ini kalau dibandingin sama Eagle Quiet Buds tadi, teman-teman. Sekarang kita coba berpindah lagi ke satu TWS dari brand lain yang harganya 2 kali lebih mahal. Oke, cek 123, cek 123. Saat ini saya sudah berpindah ke TWS Anker Live.3i yang harganya 2 kali lipat lebih mahal dari Eagle Quiet Buds, teman-teman. Bahkan lebih mahal dari 2 kali lipatnya. Cek 123, cek 123. Gimana menurut kalian? Call quality dari Eagle Quiet Buds tadi di awal, kalau dibandingin sama Anker Live.3i, di kondisi yang sama ya, di kondisi di mana saya di restoran cukup ramai, ada banyak orang ngobrol. Sekarang kita coba kembali ke video review. Yuk. Oke, mari kita ngomongin soal audio. Pertama, kita ngomongin soal volumenya dulu. Di pemakaian saya, secara volume TWS ini bisa dibilang termasuk ya biasa-biasa aja lah. Nggak yang kenceng banget, tapi juga nggak pelan banget. Saya biasa pakai TWS ini untuk dengerin musik di volume 70-80%. Ini kurang lebih sama kencengnya dengan Eagle Comfort Buds. Tapi tetap nggak sekencang Anker Live.3i yang biasa saya pakai di volume 60%-an. Di sini saya juga nggak nyadar ada perubahan karakter audio ya ketika saya berpindah-pindah dari mode ANC on, ANC off, dan transparency mode. Perubahan di audionya baru saya ada nyadar sedikit ketika berpindah-pindah antara music mode dan gaming mode. Dimana saya merasa ketika di gaming mode audionya berasa jadi kayak apa ya, lebih low res bisa dibilang, kayak lebih ada kesan kompresinya gitu, lebih terkompres. Terutama saya nyadar ketika saya ngamatin bagian bawah dari frekuensi bass, teman-teman. Jadi bass bawah alias sub-bass ini berasa kayak lebih terkompres di gaming mode. Di music mode sub-bassnya berasa lebih hidup, lebih keluar, lebih minim kesan kompresinya. Dengan Quiet Buds di sini punya tipe audio yang ke arah warm, fun, dan termasuk TWS Bass Head. TWS ini bisa kasih presentasi sub-bass yang cukup kaya, cukup melimpah. Meskipun di sini belum semelimpah sub-bassnya bassnya Anker Live P2 Mini ya, itu masih bass monster, bass cannon. Tapi di sini cukup melimpah sub-bassnya. Lalu untuk mid range-nya sendiri, menurut saya masih cenderung lebih ngeboost lower mid. Jadi sekilas buat kalian yang sudah terbiasa dengerin atau pakai TWS dengan karakter audio yang netral atau bright, mid-range di TWS ini bakal berasa kayak agak lebih muffled, dan itu hal yang wajar. Kualitas dari pemisahan instrumennya just okay, nggak yang wow banget.
tuningannya juga termasuk inofensif, jauh dari kesan sibilan, dan nggak bikin telinga cepet capek. So, sekarang langsung aja teman-teman, kita langsung ke comparison. Pertama, kita compare TWS ini dengan Eagle Comfort Buds, saudaranya Comfort Buds. Overall audionya Comfort Buds di sini lebih netral bisa dibilang, dan lebih flat secara kedinamisannya. Midrange di Comfort Buds terdengar lebih clear dan lebih detail, jadi micro detail atau tekstur vokal lebih keluar di Eagle Comfort Buds. Tapi juga terdengar lebih tipis di sini, lebih kering. Sedangkan Eagle Quiet Buds di satu sisi terdengar lebih bassy, lebih fun, dan juga lebih dinamis. Secara timbre audio, terutama timbre midrange, Eagle Quiet Buds juga punya timbre yang lebih tebal, lebih full gitu. Tapi secara ukuran soundstage dan persepsi imaging masih agak lebih rapi dan lebih dapet di Eagle Comfort Buds. Meski lagi, Eagle Comfort Buds ini terdengar lebih flat secara kedinamisannya. Berikutnya, gimana kalau kita compare dengan Anker Live 3i yang harganya 600 ribuan, which is 2 kali lipat harga Eagle Quiet Buds. Keduanya di sini sama-sama punya bass yang cukup gede dan juga deep, tapi beda karakter sound overall, dimana Anker Live 3i berasa lebih punya karakter V-shape ya. Treble-nya di sini lebih keluar, dan soundstage-nya juga saya masih merasa agak lebih buka, agak lebih open. Sedangkan Eagle Quiet Buds punya profil audio lebih ke arah warm. Treble-nya nggak seagresif Anker Live 3i. Presentasi vokal atau midrange overall di Eagle Quiet Buds terdengar kayak lebih muffled, dan juga secara treble-nya di sini lebih cepat roll off dibanding Anker Live 3i. Kayak kurang extend gitu di sini. Anker juga punya bass yang lebih bersih, vokal dengan micro detail dan tekstur yang lebih keluar, tapi vokalnya Anker ini menurut saya masih terdengar kayak apa ya, kurang refine. Jadi kayak agak ada sisi rough-nya gitu, ada kesan rough atau kasar. Secara teksturnya atau secara resolusinya mungkin di sini ya, masih berasa banget kesan digitalnya, dan juga lebih rentan sibilan. So hati-hati buat telinga-telinga yang cukup sensitif sama region sibilan ini, konsonan S dan gitu. Di Anker Live 3i bakal terdengar jauh lebih agresif dibandingkan Eagle Quiet Buds. Pemisahan instrumen pun juga terdengar lebih unggul di Anker Live 3i. Dan tentu karena treble-nya yang lebih extend, saya juga masih merasa secara detail retrieval, terutama di area treble, Anker Live 3i masih lebih oke, lebih technical dibandingkan Eagle Quiet Buds. Tapi again teman-teman, ini soal selera, dan ini TWS yang harganya lebih dari 2 kali lipat lebih mahal dari Eagle Quiet Buds. Bukan comparison di harga yang sama, cuma iseng-iseng aja di sini. Terutama menjawabi banyak request dari kalian yang minta untuk di-compare sama Anker Live 3i. Tapi overall, sebagai kesimpulan akhir dan rekomendasi dari video ini, menurut saya beli aja Eagle Quiet Buds kalau kalian memang lagi cari TWS tipe stem dan mentingin kualitas ANC dan transparency mode yang baik di harga di bawah Rp500.000. ANC yang bukan abal-abal, bukan gimmick doang. Eagle Quiet Buds ini kandidat yang recommended banget. Dan untuk sound, yes, wahai para basshead, ini TWS yang mungkin cocok buat kalian, tapi mungkin yang lagi cari TWS untuk mentingin karakter audio yang netral atau bright, tapi masih mau kualitas ANC dan transparency mode yang bagus, ya seenggaknya kalian harus cari TWS dengan harga yang lebih mahal. Karena realistis aja teman-teman, kebanyakan TWS dengan ANC yang proper di harga di bawah Rp500.000 rata-rata punya sound profile yang cenderung bassy, ngebass. Tapi buat kalian yang tanya ke saya, gimana perbandingan antara Eagle Quiet Buds ini dibandingkan versi Lite-nya, saya bisa bilang 100%, yakin 100% kalau Eagle Quiet Buds ini jauh lebih recommended daripada Eagle Quiet Buds Lite. Eagle Quiet Buds Lite kapan lalu itu menurut saya kayak apa ya, bisa dibilang tuh kayak masih half baked, belum begitu matang untuk dilepas di pasaran. Terutama kalau kalian ingat review saya soal transparency mode-nya teman-teman. So ya, Eagle Quiet Buds jauh lebih saya rekomenin, dan ini improvement yang sangat solid menurut saya dari Eagle Quiet Buds Lite kapan lalu. So, itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, dan kita bertemu di video berikutnya ya teman-teman. See you, bye guys.